masih kecil juga gitu. Masa ya diajarin ibu-ibu. Kadang kan ibu-ibu gak percaya sama anak kecil bisa ngajar. Itu pasti diremehin pernah. Oh gitu. Pernah diturunin dari panggung juga pernah. Iya. Iya. Kenapa? Karena masih kecil. Tapi Saya semuanya bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa semuanya. Lisensinya aerobik ada, lisensi yoga juga ada, zumba juga ada. halo, assalamualaikum sobat RTV. Di podcast Star kali ini kita sudah mendatangkan ya seorang yang sangat berbakat, mungkin bisa bertalenta juga. Dan bisa membuat kita menjadi segar bugar Betul. gitu ya. Dan kita sapa dulu ya, Kak Aye. Halo. Agak tegang nih, ya Allah. Biasa di panggung kok ya, kita bukan di panggung. Betul. Biar Tapi saya mungkin masih agak pemalu orangnya. Waduh. Kak Aye gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya. Aroma-aroma pengantin baru Aduh, ya. dibahas dong pengantinnya. Tapi biar lebih rileks nih gimana kok kita main game dulu ya? Iya. Boleh deh, Kita boleh. gamenya kasih di Pemanasan nih. awal. Iya. Tegang banget. Jadi gini, kita di sini punya berbagai clue. Oke. Yang ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Oh, yang ini duit yang harus dilakukan. Oke. Kak Aye di sini harus mengambil 3. Yang di situ 3. Yang 3, ini 1. Oke. Iya. 1. 1. 2 paling atas. 3. 3. Bacain ya. Oke. Pertanyaan pertama. Makan satu jenis makanan selama hidupmu atau mendengarkan satu lagu seumur hidupmu? Mendengarkan satu lagu seumur hidup. Wah, lebih asik ya. Iya Lebih asik. dong. Berarti Suka lagu ya. kesukaan. Iya bener. Aman gitu ya. Aman. pertanyaannya. Oke. Sebagai kadang jebakan Batman nih. Kayaknya mendengarkan. Masih awal lah, level 1 ya. Oke. Selalu tinggal di kotamu tanpa bepergian atau selalu bepergian tanpa pulang? Selalu tinggal di kota. Selalu tinggal di kota tanpa pergi. Tanpa bepergian, iya. Berarti cinta kota sendiri. Iya, memang kayak gitu ini saya sekarang kayak gitu. Setia ya. Gak pernah kemana-mana. Bohong. Tapi kalau ada yang ngajak keluar kota gimana? Keluar negeri lah kayak gitu. Terus Gimana tuh? menetap selama beberapa minggu, berapa Tapi gak bulan? pulang-pulang. Nah, Nggak gimana? suka. Nggak suka ya? Tetap cinta tanah air ya. Harus dong. Madura nih. Keren. Madura nih. Oke. Mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu? Mengubah masa lalu dong, Mbak. Berarti ingin ada yang dirubah gitu ya? Harus dirubah dong. Lebih baik. Meskipun ada bocoran mungkin bisa tahu masa depan sedikit gitu. Gak deh, masa depan kita Belakangan. ikutin alur aja. Oh, gitu ya. Oke. Terakhir. Oke. Dan ini harus dilakukan. Apa ya? Chat sekarang juga salah satu kontak di HP-mu yang berawalan huruf M. Isi chatnya marah-marah. Oke. Tapi kalau nggak megang ini, kalau nggak megang HP, gimana ya? Kalau nggak lagi online, Orang yang nggak lagi online. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Chatnya marah-marah ya, isinya ya. Haha. Tahu gak siapa? Siapa? Malaikat. Siapa tuh? Mama sendiri. Oh. Marah-marah apa ya? Oh ya. Oke, urusan senam aja. Mama kan manajer. Bilang mau berhenti senam aja deh. Berhenti ngajar. Pakai bahasa Madura ya, boleh. Oh, boleh. Kok ambua ngajar. Udah. Oke, kalau gitu karena kita sudah seneng-seneng bareng, langsung kita kepoin Kak Aye ini sebenarnya kayak gimana, kayak gitu ya. Ah.
Mau dikepoin. Iya dong. Aduh. Dan apa benar sih sebenarnya Kak Aye ini merupakan salah satu termuda ya dulu ya prestasinya, instruktur senam termuda. termuda waktu itu. Kayaknya beneran sih. Kata Wah. orang sih gitu. Oh gitu. Kalau aku sih merasa masih terus muda. Oh gitu. Dan memang masih muda dong ya. Masih muda kok, lihat kan wajahnya udah. Jiwa tetap muda ya. Juga tetap muda. Jadi Kak Aye ini memang suka senam ya, hobi ya. Hobi sih sebenarnya. Lebih ke apa itu senamnya apa? Sebenarnya lebih ke gerak sih. Oh, gerak. Gak bisa diem Berarti orangnya. nggak pernah bisa diem gitu Gak bisa ya. diam. Jadi diarahinnya ya ke senam, ke tari, kayak itulah. Mulai agak nggak bisa diem itu dari sejak kapan gitu? Katanya dari masih dalam di kandungan dalam gitu ya. kandungan nendang-nendang gitu. Ya bener sih. Gak bisa diem katanya Mbak. Oh gitu. Dari kecil. Tapi sudah mulai menggeluti akhirnya memutuskan untuk ke senam kayak gitu itu sejak kapan? Awalnya diarahin ke tenis. Oh. Oh, ke Di tenis. atlet dulu katanya mama, di atlet tenis, di atlet apa ya dulu. Renang juga pernah. Hitam dong aku ditaruh anak cewekku kok hitam katanya mama gitu. Terus ke senam itu mulai SD ke umur berapa ya? SD umur 10 tahun tuh kelas berapa ya? Lupa saya. Ya kurang Kelas lebih 5 segitu. ya? Kelas 5 kali ya. Kelas Itu 5. diarahin tuh baru masuk ke senam. Oh iya senam aja katanya. Oh gitu. Mama kan pelatih senam, jadi dibawa aja sama mama. Oh gitu. Ikut-ikut di belakang. Anaknya siapa katanya gitu. Anaknya itu Alfia katanya. Oh, ya udah itu ikut senam aja, taruh di depan. Terus di depan Mbak kalau senam pada ibu-ibu di belakang. Aku paling kecil umur 10 tahun di depan. Di depan udah. Jadi kelihatan itu udah gerak aja terus. Jangan-jangan kalau waktu SD kan masih musim tuh senam. Jadi instruktur nggak SKJ. sih? Instruktur Belum. nggak? Aku kan berawal dari pemalu, Mbak. Oh gitu, mama. Sempat pemalu juga gitu. Iya, aku pemalu beneran orangnya. Sejak kapan jadi malu-maluin? Bener banget. Tapi malu-maluin yang positif kayak gitu kan. Iya, benar, alhamdulillah benar. sih diarahinnya ke itu positif dong. Oh gitu. Di dunia gerak. Berarti your first teacher your mom. Mama, Mama ya. mama benar. Luar biasa. Dari situ hobi Hobi. atau memang sebenarnya terpaksa mungkin? Awal-awal gitu kalau Awal-awal. Enggak sih, enggak ada paksaan. Emang suka Emang gitu Dan ya. memang terbukti ya sekarang sudah pernah menoreh prestasi ya sebagai. Namanya udah di Masih kok, mana-mana. Mas masih berprestasi, bukan Dikenal menoreh. Nah itu coming soon-nya. Oke. Yang dulu yang pernah yang terjadi kan gitu pernah se-Madura ya. Semadura alhamdulillah. Sekarang Tapi ya. pernah nggak sih Kak Aye ini merasa iya anak kecil ngapain sih kayak gitu-gitu? Pernah Mbak, Oh, kan pernah. dari kecil. Ini ngapain sih anak kecil? Masih kecil juga gitu. Masa diajarin ibu-ibu. Kadang kan ibu-ibu gak percaya sama anak Oh, iya, kecil bisa benar-benar. ngajar. Itu pasti diremehin pernah. Oh gitu. Pernah diturun di panggung juga pernah. Iya. Kenapa? Karena masih kecil. Tapi Masa setelah mau show diajarin anak langsung kecil ya. gitu? Wow gitu nggak percaya gitu ya. Jadinya itu Mbak malu-maluin tadi. Oh gitu. Berawal dari pemalu, malu-maluin deh. Gimana kamu pas waktu ada insiden kayak gitu kamu ngerasa nggak sih udah aku nggak stop aku stop aja deh kayak gitu? Nah, itu melatih mental beneran. Oh iya ya waktu itu kamu usia berapa tuh di kayak gitu kan? SMP kelas 1. Oh gitu. Bayangin aja udah siap ngajar di depannya ibu-ibu, terus ibu-ibu ada salah satu ibu-ibu nggak suka sama saya, diturunin tuh. Diganti sama mentornya saya, instruktur yang lain. Gimana dong, nangis ke mama. Mama gitu ya. Ada yang nggak suka gitu. Padahal berharap semua orang suka sama saya. Tapi kita nggak bisa. Iya benar nggak bisa memang ya. Nah tapi antara membedakan sekarang kan juga suka nari ya juga. Masih suka nari. Masih suka nari. Lebih suka mana tuh? Nari apa senamnya? Senam sih. Lebih senam ya. Senam. Sebenarnya Basicnya gerakannya sama ya kayaknya ya. Senam itu lebih ada narinya juga kan sebenarnya. Senam itu kan memang berawal dari tari. Dari tari. Tari terus diritmein ke lebih kebugaran. Jadi masuknya namanya senam. Oh gitu. Sebenarnya sama sih dunia tari itu. Biasanya juga yang suka senam suka tari ya. Belum tentu. Atau sebaliknya. Suka Belum tentu semua, juga. belum tentu Beda semua, berarti ya. beda. Oh beda. Jalan Ada Oke, juga oke. pesenam, belum tentu bisa menari. Ada juga Oh. penari, belum tentu bisa senam. Tapi kalau udah ada dua-duanya, insya Allah sih luar biasa. Paket komplit langsung ya kayak Komplit. gitu. Di dunia gerak kayak gitu deh. Sejak kapan sih Kak Aye ini dapat
titel gitu atau julukan sebagai instruktur senam itu sejak kapan sih sebenarnya gitu? Terus apakah ada memang proses yang harus dijalankan gitu? Kalau ada seseorang yang pengen menobatkan dirinya sebagai instruktur senam kayak gitu. Wah, panjang Mbak ceritanya. Oh, panjang gitu. Harus berjalan dari mana nih Mbak? Ini panjang banget. Jadi kalau di dunia senam itu banyak genre Mbak. Oh, gitu. Apa namanya? Dari jenisnya aja aerobik, ada yoga, ada zumba yang paling Oh, iya, hits, iya. zumba. Tapi kalau Ayah itu mengawali dari aerobik dulu. Oh, aerobik. Karena mama kan senamnya waktu itu yang diajarin aerobik. Zumba yoga itu baru-baru ini pas lagi apa namanya? Upgrade Upgrade senamnya senam, gitu ya. Oh, berarti yoga tuh juga senam ya? Yoga itu senam. Oh, masuk senam. Oh, berarti senam tuh punya beberapa Banyak ya, Beberapa jenis gitu jenis, ya. beberapa genre gitu. Kalau Kak Ayu sendiri masuk ke genre yang Saya semuanya bisa, alhamdulillah. Oh, semuanya bisa. Alhamdulillah bisa semuanya. Lisensinya aerobik ada, lisensi yoga juga ada, zumba juga ada. Oh, gitu. Tapi untuk menghafal gerakan tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apakah itu punya inovasi sendiri atau memang ada pembelajarannya kayak gitu-gitu? Kalau untuk apa namanya? Basicnya itu harus dihafalin dulu materinya, kayak apa yang dibolehkan atau tidak buat kita share ke orang. Itu Oh, ada bermasalah. aturannya? Harus ada Mbak. Oh, gitu. Jadi kita nggak asal gerak, kita mimpin orang banyak. Kalau mereka encok gimana? Kalau mereka sakit-sakit gimana habis senam? Bener-bener. Yang disalahin kan saya. Iya, Itu juga benar. harus ada basicnya sih buat tahu apa namanya, boleh atau tidaknya di share. Oh. Kalau di aerobik itu lebih ke energik sih, lebih ke power. Kalau energik itu. Terus sama si yoga, kalau yoga itu lebih ke fleksibel, kayak terapi apa namanya? Membenarkan postur tubuh Postur gitu ya. tubuh yang ya biasanya sakit-sakit Betul. itu yoga. Kalau yoga sih kebanyakan rentan ke udah yang berumur gitu, Mbak. Kalau si Zumba ini masih hitsnya sekarang, Kayak kita anak gitu muda ya. banget nih. Gue banget nih di Zumba kayak gitu. Iya, iya, Kebanyakan si anak muda kalau di Zumba, tapi jangan salah, yang 40 tahun ke atas juga ada. Juga gini-gini ya. Asik banget. Pada jalan goyang semua. Luar biasa. Tapi kalau di Zumba itu lisensi tertinggi saya selama saya jadi instruktur senam. Karena mencakup lisensinya itu dia internasional, Mbak. Wow. Wah. Nggak cuma apa namanya, instruktur lokalan aja Madura, tapi ketika kita dapat lisensi itu kita mainnya udah internasional. Kita bisa main ke kota mana, ada itu instruktur Zumba, zin ini, zin itu gitu namanya. Pasti gitu. ada ini, Ada titel lah gitu ya. ada titel dan bisa ada jaringan. Oh, ada Ada jalan. jaringan. Ini zin dari daerah kota mana gitu. Pasti dibaca. Kalau saya itu kebetulan dibacanya Madura, bukan cuma Pamekasan. Oh, Oh, semadura gitu ya. Semadura. tapi semadura itu ada beberapa orang atau cuma Kalau Kak Aya aja? Madura yang aktif untuk zinnya, alhamdulillah saya. Wah, Masih saya. Keren. Masih saya. wah, gini dong. Gak boleh sombong-sombong kata mama. Oh, gitu ya. Gak boleh tuh. Tapi itu kan perjuangan sih ya sebenarnya Alhamdulillah untuk tuh. mendapatkan itu kan. Susah ya. Susah banget. Banget tuh, susah banget. Luar biasa. Luar biasa. Trainingnya kan nggak di sini, keluar terus. Oh, di Entah luar di ya? Surabaya, nyampe ke mana namanya? Ke Semarang. Ke Malang juga. Tapi selama jadi instruktur pernah nggak itu? Misalkan ada suatu kejadian apa? Misalkan sudah berumur terus ikut zumba, udah gak kuat gimana gitu. Terus tiba-tiba ada cedera gitu. Nah, Itu cedera. bisa diatasi nggak sih sama Bisa, Kak Aya? Oh, bisa. harus bisa. Oh, berarti instruktur itu juga nggak cuma diajarkan gimana gerakannya, tapi juga dikasih tahu ketika ada Iya, cedera kayak gitu. ada. Oh, gitu. Pasti Mbak. Jadi Karena itu pakai resiko banget ke orang. Iya. Takut kadung ngasih gitu ya. Asik, terus encok atau lagi keselio atau kram, kebanyakan kram. Mbak. Oh, kram. Ya, ya, ya. Kayak kram kaki atau tangan itu harus gimana ya bahaya katanya. Coba tadi gerakannya gimana yang pas kecetit gitu, kayak gitu. Oh, itu berarti lawan arahnya. Harus dilawan. Gerakan sebaliknya. Sebaliknya, kayak gitu. Harus ngobatin juga cedera. gitu. Betul banget ya. Bahaya juga. Jadi kalau apa namanya, di luar sana yang ngajar-ngajar
hanya sekedar ngajar tapi tidak tahu ilmunya, itu resiko banget buat orang. Seringkali saya bilang tuh, hati-hati ya. Jangan terlalu asik. Jangan terlalu berlebihan, itu tidak baik. Terkadang orang suka dengan lagu ya, langsung nggak ingat sama dengan umurnya ya. Jadi over mas, Over, tiba-tiba betul. mereka. Tapi bener nggak sih katanya ada pernah dengar kalau instrukturnya ngasih energi semangat itu akan kerasa sama yang lain juga kayak gitu. Harusnya gitu sih. Oh gitu. Heeh. Kalau instrukturnya lagi Lemas gitu atau capek lah lemas, gitu. Itu ngaruh itu nggak sih? ngaruh juga banget. ya. Kalau Kan kita kamu teriak-teriak. kalau kamu lagi sakit gimana tuh? Pernah Kan nggak sih? ngaruh kan? Pernah. Nggak semangat berarti ya? Moodnya kerasa? Atau gimana? Atau ada solusi? Atau kayak beda aja mbak auranya, wajahnya, Oh, gitu. mimik wajahnya. Biasanya kan kalau Happy. senyum saya itu lebih identik pakai gigi kan. Itu biasanya mingkem aja gitu. Kenapa? Capek. Oh gitu ya. Paling kuatnya sehari tuh berapa kali tuh jadi instruktur senam biasanya? Paling banyak Kuatnya gitu. sehari 7 kali. Wow. 7 kali. 7 kali ngajar itu mas. Berarti nggak ada waktu buat olahraga, Bukan nggak ada waktu. Gimana Nggak ada bahasanya? waktu. nggak ada waktu buat nggak olahraga. Nah, itu dia. Gitu. Iya tuh kayak Wah. kayak udah obatnya nih, kayak udah vaksinnya Gitu ya. tiap hari gitu. Biasanya juga karena sering olahraga jarang sakit juga biasanya ya. Alhamdulillah sih. Nah, ya. iya. Bener-bener kayak Rezeki gitu. aja. Dan itu memang salah satu pembuktian ya kalau olahraga itu butuh ya. Butuh sekali. Tidak melihat usia. Tidak kayak melihat gitu ya. usia. Usia lanjut pun itu ada senamnya beda. Kadang kan kalau di area Lancor ada senam lansia kayak gitu. Ya, itu aja komunitasnya besar banget. Tuh. Se-Indonesia ya kayaknya kalau nggak salah. Itu kayaknya orang tua aku ikut juga. Kalau yang di area Lancor itu. Bener. Ketemu tuh sama saya. Nah, Tapi gini, untuk kita tahu gitu ya kalau khususnya di Pamekasan tuh siapa sih yang nggak tahu Kak Aye gitu ya kan? Alhamdulillah sih, Nah, alhamdulillah kalau- untuk ada di proses kayak gitu tuh pasti ada banyak perjalanan. Nah, mungkin bisa di-share tuh perjalanannya tuh lika-likunya gitu loh hingga ada di titik kayak sekarang kayak gitu. Luar Dari biasa. seorang anak kecil gitu ya, bisa dibilang anak kecil kan? Anak ingusan apa Ah, sih iya gitu kan. kan? Sekarang Kamu jadi bisa kayak- apa gitu kan? Nah, sekarang Diremehin jadi orang. di Kak Aye kayak gitu-gitu. Iya, gak nyangka aja, Mbak, beneran. Iya kan? Gak nyangka sampai ada di web, ada diundang instansi-instansi yang masih saya siapa sih gitu dulu kan. Itu prosesnya kayak gimana sih perjalanannya? Apa ya perjalanannya? Dari netizen sih luar biasa tuh. Iya. wow. Jangan salah ya, orang yang benci ke kita itu bisa lebih ngebantu kita lebih up lagi. Oh ya, gitu Beneran. Jadi jangan salah, Mbak, kalau ada orang yang gak suka sama kita, jangan benci balik. ya. Iya Itu bener. bisa jadi motivasinya kita ya. Jadi motivasi buat ngedorong kita lebih. Emang netizennya dulu ngapain gitu? Ya kayak ngeremehin aja kan masih Oh, gitu. kecil. Oh iya benar. Dari Oh, kecil oke. kayak dulu beneran Aye tuh jelek banget orangnya. Iya. Dikata-katain dong, aku jelek, gemuk, apa segala macam gitu. Lebih ke natural anak-anak ya dulu ya. Udah nggak mikir ya makan apa Gak mikir, gak mikir. gitu ya. Instruktur senam kok begini begitu bla bla bla. Terus lambat laun lebih dewasa, remaja, dewasa. Akhirnya ada ini. Oh iya ya, ternyata enak diajarin Aye kayak Oh, gitu-gitu. Setelah mereka merasakan gitu ya. Ketagihan. Yang lebih naik daun itu gara-gara Aye mulainya di area Lancor. Jadi pas tahu semua tuh. Kan sering Aye ngisi di area Lancor. Terus dipakai event kayak siapa? Sponsor-sponsor kayak Extra Joys, kayak bank-bank itu lagi ada event UHUT, tuh Aye make Aye gitu diundang. Jadi pas tahu banyak kan di situ sih. Wah. Terus Aye nge-share-nya itu sekarang ke Zumbanya. Oh, di Zumba itu Zumba. hits. Jadi pertama kali yang ngebawa Zumba sih Aye sih. Oh ya. Heeh. Wow, akhirnya yang lain juga ngikut ya Aye- Zumba. Iya ngikut. Jadi di Madura itu benar-benar kayak cuma aerobik aja Mbak gitu. Tapi kan Aye jiwanya muda, nggak upgrade dong. Di luar itu ada genre apa? Ternyata yang Zumba itu diminati di luar gitu. Wow. Ya udah deh, ambil aja lisensinya dan alhamdulillah itu Aye yang bawa Zumba ke sini. Wow, Wih, keren. Hebat ya.
Tapi sebenarnya jurusan kuliahnya atau Berbeda. dulu Itu saya yang menjadi membingungkan. kirain gitu ya, Iya. olahraga juga gitu. Ternyata beda jauh. Beda jauh. Dulu apa? Orang tua gak ngizin ke ini Mas, keluar. Oh, Jadi, gitu. bisanya kuliahnya di sini dan jurusannya tidak ada olahraga kan di sini, jarang olahraga maupun Senam gitu ya atau gerakan. pengennya sendera tari. Oh iya. Sendera tasik, seni drama tari dan musik dulu pengennya gitu, Mbak. Akhirnya ke sini akuntansi dong, Mbak. Cukup lah ya untuk ngitung-ngitung nanti Ini budget pemasukan. Iya, masukan keluaran. Aku gerak-gerak segini harus berapa nih gitu. Pinter sih. Iya, beda jurusan kan. Jadi apa namanya? Ilmu senamnya itu ke-upgrade-nya ngambil training, jadi bukan kuliah. Kita training. Di training. Akhirnya ikut kayak pelatihan di luar gitu ya. Instruktur gitu. Inisiatifnya apa sih? Apa memang disupport sama orang tua? Kamu harus ikut Disupport kayak orang gini, tua sih. disupport ya. Harus support yang mantap. Orang tua membantu banget ya. Dari kecil. Rencana big project-nya untuk KAI apa nih ke depan? Aduh, saya baru mulai nih, baru comeback juga. Dari sekian, kemarin lagi ribu-ribu kan. Iya benar. Mau kembali lagi sih, lebih upgrade ke mana? Ke dunia senamnya tetap. Tarinya juga sih pengennya. Kan saya punya anak didik, Mbak. Oh gitu. Anak didiknya saya itu kids. Jadi dari SD kelas 1 ada umur 4 tahun juga, Mbak. Iya, umur 4 tahun sampai SD kelas 6. Diajari tari. Itu diajarin saya nyebutinnya dance kit. Oh, dance. Tapi lebih ke mereka ke fitnessnya juga. Jadi kan Zumba itu lebih dance ke fitness. Apa namanya, olahraga. Saya juga ngarahin gitu ke anak kecilnya, ke anak-anak didik saya. Mau upgrade itu juga anak-anak saya. Wow. Oh, jadi, tahu jadi ini bibit mau kan? boleh dong. Maksudnya kalau mau ikut bergabung di KAI bisa dong gitu. Bisa dong, bisa. Kan saya punya ini, Mbak, punya sanggar. Jadi ada kelasnya, kelas-kelas berbeda. Ada kelas aerobik, kelas Zumba, dance kit. Oh, dance kit ada juga. Kalau yoga saya biasanya privat sih. Oh, privat. Dipanggil ke rumah gitu. Oh. Kelasnya. Pernah nggak sih orang gitu mau pakai jasanya KAI terus mereka menawar di luar batas gitu? Pernah sekali. Itu pernah sekali. Sepertinya kalau dari ekspresi banyak ya. Banyak sekali. Dan pernah nggak sih maksudnya, halo Mbak kan cuma kayak gerak-gerak segini bener kan banget. gitu Oh, ya gitu. kan? Iya, Aye yang dulu bukan Aye yang sekarang. Karena beda. Dulu bisa dibayar 50.000, saya mau aja gitu. Oh, dulu? Dulu 50.000 atau dikasih makan aja udah seneng gitu kan, gak usah dibayar. Ngajarin RT RW ini kampung-kampung, oke deh gitu kan, masih anak-anak. Kalau sekarang ditawar, mohon maaf, saya akuntansi. Kembali lagi. Mulai berjalan ya? Budget nih dari atas sampai bawah, sepatu apa segala macam Iya, kan bener. gitu. Betul. Untuk yang nonton nih mungkin jika ingin menghubungi KAI ada mungkin sosmednya atau Ada sosmednya. Apa namanya? Biasa sosmed saya di Instagram itu namanya Elina Aye. Facebook juga Elina Aye. Apalagi ya? YouTube saya Elina Aye, jangan lupa di-subscribe. Ya, jangan lupa loh. KAI mungkin ada sedikit motivasi yang lagi nonton nih. Atau mereka pengen mau memulai olahraga, atau mungkin ada sobat RTV yang nggak suka olahraga dan kita harus mulai suka nih sama olahraga kayak gitu. Lihat saya dong biar semangat. Iya, olahraga itu penting. Kesehatan itu penting, kayak pandemi sekarang kan luar biasa. Sehat itu mahal. Mahal bisa ya? Iya mahal. Betul. Sakit juga lebih mahal. Iya benar. Sehat, datang ke AY, ikut sanggarnya AY, mendingan daripada sakit ngeluangin berjuta-juta Ke rumah sakit. ke rumah sakit. Betul. Jangan dong ya. Ngejaga pola makan itu harus penting, karena di masa pandemi sekarang itu kita yang butuhin vitamin yang cukup, air yang banyak buat asupan diri. Terus jangan lupa olahraga sih. Olahraga yang penting, mau olahraga apapun, kardio apapun atau workout bisa di rumah. Kan banyak tuh kan channel YouTube yang sekarang udah ini nge-upgrade senam maupun kardio, workout apa segala macam.
upgrade aja di YouTube. YouTube saya juga boleh. Boleh Betul, tuh ya isinya, kalau mau males keluar kemana-mana gitu, tonton aja di YouTube-nya Kak Aye gitu. Isinya senam ya, full. Isinya senam full. Oke, oke. Nanti kita pikirin lagi mau konten apa. Mantap, mantap. Oke, terima kasih ya buat Kak Aye udah berbagi cerita dan pengalaman. Dan tentunya biasanya Kak Aye ini kan lebih ke gerak nih, kita ajak ngobrol ya. Iya benar. Kayak gini ternyata Kak Aye. Jadi mendingan Wah. saya diajak gerak aja ya, jangan ajak ngobrol lagi nih. Agak tegang dong dari tadi belepotan ngomongnya. Wah, terima kasih buat yang nonton juga dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.